Jadi bagaimana kalau kita menggunakan herbisida, di mana kita kadang ketika melakukan penyemprotan, itu kan kadang ada hamaknya. Kadang ketika kita semprot, tuh terabangan, ya enggak? Nah, kan begitu. Berarti boleh tidak penyemprotan herbisida dicampur dengan insektisida? Maka jawabannya boleh. Dengan syarat Anda memang menemukan di situ ada hama. Tapi kalau memang ternyata tidak ditemukan hama, maka jawabannya buang-buang insek. Jadi herbisida itu memang boleh dicampurkan dengan insek selama Anda memang melihat ada sasaran yang mau Anda tembakan di situ. Tapi kalau memang ternyata tidak ditemukan, berarti judulnya buang-buang insektisida. Lalu juga mungkin ketika kita melakukan penyemprotan herbi, tiba-tiba ada walang sangit. Apakah boleh kita mencampur insektisida untuk pengendali walang sangit? Misalnya yang sederhana deh, misalnya BPMC, Dermabas, ya kan, dicampurkan dengan herbisida sistemik misalnya kan, yang obat kuning menjadi kita Rambopik misalnya kan begitu. Boleh tidak? Jawabannya boleh. Atau misalnya mau pakai amonium glufosinat, mereknya Amon kah, Basis kah misalnya, dikombinasikan dengan BPMC, mereknya Dermabas, Sidabas, dan sebagainya untuk mengendalikan walang sangit, maka jawabannya boleh selama Anda menemukan walang sangit di situ. Namun juga ada juga yang kadang bertanya gitu kan, boleh tidak misalnya kan herbisida dicampurkan dengan pupuk? Nah, jawabannya begini, herbisida itu ada namanya herbisida selektif, ada namanya herbisida non selektif. Yang namanya non selektif, apapun kena plak langsung kena, mati. Kena kena rumput mati. Kena terong mati. Kena cabe mati. Kenapa? Karena non selektif. Tapi kalau selektif berarti dia hanya mengendalikan gulma tertentu saja. Misalnya ada selektif tanaman padi, selektif tanaman jagung, selektif tanaman cabe. Boleh, silakan Anda mengkombinasikan itu. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan. Kan untuk mengendalikan penyakit layu fusarium. Nah, layu fusarium itu menyerang di daun kah, di batang atau di akar, atau di tanah? Maka kalau penyakitnya di tanah, jangan disemprotkan. Anda pakai kabriotop misalnya untuk mengendalikan fusarium. Nah, fusariumnya di bawah, Anda semprotkan di daun. Salah. Jadi dalam hal ini kita ketahui dulu di mana lokasi penyakitnya. Jadi kalau lokasi penyakitnya di ranting, jangan nyemprot daun, semprot rantingnya. Jadi kayak misalnya kan contoh tanaman terong, kan banyak banget busuk batang atau busuk ranting tanaman terong, ya enggak? Sudah tahu busuk ranting, busuk batang. Warnanya kadang hitam-hitaman di ranting, di batang, di cabang, ya tidak? Di ranting atau di batang. Warnanya hitam. Kita semprotkan daunnya, ya tidak kena. Maka semprotkan di mana lokasi di penyakit tersebut. Nah, itu yang benar. Kalau misalnya penyakit tersebut menyerang akar atau menyerang di tanah, maka semprot di tanah atau kocor di tanah. Kalau menyerang di daun, maka silahkan disemprotkan ke daun. Jadi kemudian ada pertanyaan, apakah kita harus buang tunas air? Ya kan? Nah, jadi gini, munculnya tunas air itu akan membagi serapan unsur hara ke bukan batang utama, tapi juga akan lari ke tunas air. Jadi tunas air apakah mesti dibuang? Jawabannya boleh dibuang, boleh tidak, dengan catatan kalau misalnya Anda mau mempertahankan tunas air, syaratnya adalah pemupukan harus lebih banyak. Karena yang disuplai bukan cuma batang utama, tidak. Jadi kalau Anda mau mempertahankan tunas air, maka pemupukan harus banyak, itu syarat pertama. Nah, kemudian yang kedua, syarat kalau kita mau membiarkan tunas air tidak dibuang, syarat yang kedua adalah tunas air ketika sudah mencapai ketinggian tertentu wajib diikat dengan batang utama. Kenapa? Karena kalau misalnya dibiarkan, dia akan ke samping. Jadi ketika sudah sampai pada ketinggian tertentu, Anda lakukan pengikatan dengan batang utama supaya dia lurus naik ke atas. Ikatnya pakai apa? Manual pakai tali rapia? Boleh. Atau pakai tape tool? Tahu tape tool kada? Tape tool itu kan yang ciklik. Nah, diciklik dengan batang utama. Itu wajib. Tujuannya supaya tunas airnya itu bukan ke samping sini. Kan banyak yang ke samping sini, ya kada? Yang lebih aman ada tidak? Nah, jawabannya ada. Tunas air itu kan sebetulnya akan muncul di beberapa lokasi di tanaman kita, ya enggak? Maka ada yang punya pengalaman yang paling bagus tunas ketiga. Kenapa? Karena kalau tunas pertama terlalu dekat dengan akar.
Nah, jadi dari pengalaman-pengalaman atau dari penelitian-penelitian, sebetulnya yang terbaik kalau kita membiarkan tunas air, pakai tunas air yang ketiga. Yang paling bawah 1-2 dibuang, yang 3 dipelihara. Nah, tapi masih tetap ingat prosesnya ketika memang sudah pada ketinggian tertentu, ikat dengan batang utama. Nah, karena apa? Karena kalau misalnya batangnya terlalu condong ke samping dan kemudian ini muncul buah, pasti akan sangat berat. Ya kan? Ini rawan patah. Maka ketika Anda mau membiarkan tunas air, wajib dilakukan pengikatan dengan batang utama pada ketinggian tertentu. Lalu membuangi tunas airnya seperti apa? Apakah dipatah menggunakan tangan? Atau digunting? Atau bagaimana? Nah, jadi sebetulnya paling aman gunakan alat steril. Jadi bagaimana alat steril? Sterilisasi alat itu bisa Anda pakai alternatif pertama, semprot alkohol guntingnya. Atau alternatif kedua, celup air panas dulu. Tak langsung siram air panas dulu guntingnya, pasti steril. Nah, baru diguntingi. Dipatah boleh tidak? Boleh, silakan dipatah. Tapi dalam beberapa waktu kemudian sesegeranya semprot fungisida. Karena luka. Karena begini, luka pun jalan masuk penyakit, ya enggak? Kayak kita misalnya kan luka, plak langsung luka di sini. Maka kalau luka ini tidak segera kita berikan antiseptik namanya, ya enggak? Namanya betadin, ya tidak? Maka kalau tidak diberikan betadin, maka pasti bakalan muncul nanah, ya enggak? Nanah itu tanda bahwa kita sudah kemasukan bakteri. Tapi kalau sesegeranya diberikan betadin, tidak. Nah, jadi bagusnya pakai apa? Pakai alat kah? Pakai manual, pakai tangan atau gimana? Kalau mau steril, gunakan alat yang steril. Celupkan menggunakan alkohol tadi. Atau dikasih air panas, maka alatnya bakal steril. Atau dipatah manual pakai tangan, tapi sesegeranya semprot fungisida. Tujuannya apa? Supaya jangan seperti tangan kita yang sudah luka dibiarkan tidak diberi betadin. Pasti nanti benanah. Nah, jadi kalau pian misalnya kan hendak mempruning, maka boleh dipruning secara manual, tapi sesegeranya semprot fungisida. Lalu yang selanjutnya kan pemetikan buah. Saya memahami bahwa kadang petani ini kan memang melakukan pencegahan dengan penyemprotan pestisida. Apakah ketika setelah selesai penyemprotan sebaiknya disemprot atau nunggu 2 hari dulu baru disemprot? Maka sebaiknya setelah pemanenan sesegeranya disemprot. Pertama, antisipasi luka gara-gara pemetikan. Yang kedua, ketika baru selesai pemanenan kemudian Anda semprot, maka jeda waktunya panjang sebelum panen lagi. Tapi coba kalau misalnya hari ini panen, kemudian 2 hari kemudian baru penyemprotan, kemudian 2 hari lagi petik, berarti umur pestisida baru 2 hari, racunnya banyak. Ulun paham, masyarakat nih kadang pikirannya seperti ini, ketika memang kita melakukan pemanenan, disemprot fungisida, padihnya. Ya kembali lagi ke diri kita, kita baru luka dibiarkan 2 hari dulu, dibiarkan infeksi dulu, baru dikasih betadin. Memang ketika luka itu dikasih betadin pasti perih. Kan begitu. Tapi sembuh. Jadi sebetulnya kita tuh menjawab pertanyaan itu sebetulnya kembali lagi ke diri kita. Nah kan kita tinggal berandai-andai. Kan kalau kita tidak menyemprot setelah kita melakukan pemanenan, menunggu 2 hari baru melakukan penyemprotan, takutnya nanti perih dia, kasihan dia karena perih, kita kembalikan lagi ke diri kita. Kita ini mending kita ngasih betadinnya setelah 2 hari baru luka atau saat luka. Memang perih banget, memang pedih banget ketika kita baru luka langsung dikasih betadin, memang perih banget. Tapi memang perih itu tujuannya adalah supaya kita cepat sembuh. Jadi sebaiknya lakukan penyemprotan itu sesegeranya setelah panen sehingga jeda waktunya sebelum pemanenan selanjutnya masih lama. Lalu ada lagi pertanyaan. Padi, ya kan, tanaman padi yang sudah mau panen. Kita arit, set langsung diarit. Luka. Berarti disemprot fungisida dong. Jawabannya kita mau mikirin apa lagi, coba kan panen sudah dipanen habis. Kecuali turiang. Memang di tempat kita, gitu kan, setelah kita melakukan pemanenan, itu kan diberikan pemupukan lagi supaya tumbuh lagi. Nah, ada panen kedua, ujar kita turiang. Berarti boleh dong setelah kita melakukan pemanenan disemprot fungisida? Boleh, silakan lakukan penyemprotan fungisida. Cuman saran saya, jangan cuman melakukan penyemprotan fungisida, tambahi namanya pupuk daun. Karena menurut saya, rugi banget kalau kita melakukan penyemprotan pestisida saja, melakukan penyemprotan insektisida saja, tanpa dibarengi pupuk daun. Karena apa? Capeknya sama, waktunya sama, tenaganya juga sama. Memang di tempat kita agak berbeda.
Kan padi setelah dipanen itu kan disemprot lagi, dipupuk lagi, orang bilang aneh. Kalau kita kan mau cari buah yang kedua. Nah, kan juga terkadang di tempat kita panen pertama untuk dijual, untuk makan panen kedua. Nah, tidak ada yang salah. Kemudian di sini pruning padi, ya ada. Apakah bagus kita melakukan pruning padi? Jawabannya bagus. Nah, pruning padi itu untuk merangsang, banyak yang dirangsang. Pertama dulu akan merangsang anakan. Dan kemudian juga dia akan merangsang pertumbuhan. Tapi ada syaratnya. Umur pruning yang bagus itu adalah umur yang belum berbuah. Kalau berbuah di pruning, Anda langsung motong buahnya. Itu namanya ngarit, maharit. Dan pruning itu apa kira-kira? Ya tidak. Nah, hanya daun bendera yang atas, bukan di bawah. Dan ingat, pruning itu lakukan usia 30 hari. Lalu mungkin yang jadi pertanyaan lagi, kayak apa? Nah, kalau misalnya tanamanku sudah berbuah, dihantam manyar, buahnya ada lagi dong. Maka sebaiknya pruning saja. Nah, jadi kalau siapa tahu kan pian tanaman padi, ya kan tanaman padi. Tiba-tiba kan sudah mulai, ini sebutnya manyar atau burung ini tuh sukanya buah baru, menyusuk, menyantan. Nah, kan begitu. Dia sukanya yang itu. Nah, kalau memang ternyata sudah plek langsung terjun kawanan burung, habis sudah punya kita. Nah, maka sebaiknya pruning saja. Kenapa? Karena energinya untuk menghasilkan buah masih ada. Asal dipupuk. Nah, jadi siapa tahu misalnya kan buah pian di sini ada yang lengah. Langsung terjun burung manyar. Nah, kemudian lahan padi pian pada akhirnya padinya akhirnya habis dimakan burung. Nah, maka silahkan dipruning. Nah, cuma ingat, habis dipruning kan bakal muncul buah lagi. Ditunggui. Ini kayaknya udah muncul pulang, kayaknya ada ditunggui pulang, kan datang pulang manyarnya. Bah, jadiin lahan langsung malamnya yang ada.